Satu kalimat yang bisa Anda ulang-ulang. Ketika Anda betul-betul nggak ada yang belain. Satu pun juga nggak ada yang belain ketika kita susah. Betul apa betul? Gepok gedebuk gitu Romo. Betul banget Romo. Ketika orang lain susah Romo, saya orang nomor satu paling depan Romo. Paling cepet, paling duluan. Paling mikirin orang Romo. Tapi giliran saya susah, giliran saya sakit, giliran saya butuh Romo, satu pun juga nggak muncul itu Romo batang hidungnya. Siapa yang pernah ngalamin yang seperti ini? Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini, di hari libur ini? Doa saya tetap untuk Anda. Saya akan selalu berdoa buat Anda, khususnya buat Anda yang sedang sakit, supaya Tuhan beri kesembuhan. Buat Anda yang sedang dalam lilitan hutang, Tuhan beri jalan keluar Tuhan. Semoga ada bantuan-bantuan yang nyata buat mereka. Tuhan, buat mereka yang sedang dalam gonjang-ganjing rumah tangga, yang sedang dalam kebuntuan, yang pekerjaannya sedang berantakan. Ya Tuhanku, ya Allahku, padamu aku berlindung. Katakanlah kalimat itu saudara-saudaraku. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku, siapa yang sudah memberikan ucapan selamat lebaran, selamat Idul Fitri kepada para teman-teman, saudara, keluarga, kerabat dekat, bahkan rekan-rekan kerja? Udah dong Romo, tadi pagi-pagi Romo. Siapa juga yang masih punya keluarga inti beragama Muslim? Romo, orang tua saya masih Romo. Romo, kakak adik saya masih Romo. Romo, pasangan saya Romo, kami nikah beda agama. Romo, anak-anak saya Romo. Saudara-saudaraku yang terkasih, di hari yang baik ini buat mereka, jangan lupa ucapkan selamat, mohon maaf minal aidin wal faizin dengan mereka. Jangan lupa ya, sebagai anak-anak Tuhan, betul-betul kita harus memancarkan cahaya kemuliaan Allah. Romo, enggak Romo, waktu Natal aja mereka nggak ngucapin. Saudara-saudaraku, kualitas anak-anak Tuhan harus berbeda. Jangan membalas. Lakukanlah yang baik. Betul-betul dengan tulus dan ikhlas kita ucapkan selamat buat mereka yang sudah 1 bulan berpuasa, bisa mengalahkan hawa nafsu, dan inilah hari kemenangan buat mereka. Saudara-saudara, ini sebuah pilihan. Semoga Anda punya hati yang murni, Anda punya dorongan untuk berbagi damai, kasih karunia, karena mereka juga saudara kita. Saudara-saudaraku, hari ini saya mau mengajarkan kepada Anda satu kalimat dalam kitab suci, khususnya buat Anda yang lagi babak belur dengan masalah-masalah dalam kehidupan. Betul-betul, kalau kemarin kita dibantu oleh Mazmur bab 34. Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati. Sekarang Mazmurnya, Mazmur 7 ayat 2. Saudara-saudara, cepetan buka kitab suci Anda. Langsung cari Mazmur bab 7. Di situ langsung judulnya aja, Allah Hakim yang Adil. Adil itu bahasa Ibraninya itu sedek, adil. Maka kalau kita sering kali dengar sedekah itu sebetulnya bukan cuma ngasih kepada orang yang miskin. Tapi di situ kita sedang memperjuangkan keadilan. Ada orang-orang yang dalam hidupnya enggak bisa makan, enggak bisa minum, enggak bisa merayakan hari raya mereka. Maka kita terpanggil untuk memperjuangkan keadilan dengan sedekah. Karena sedek bahasa Ibraninya itu adil. Kalau raja yang adil bahasa Ibraninya kalau gitu apa? Melkisedek. Anda pasti pernah dengar kata Melkisedek. Melki itu malak, artinya raja. Sedek itu adil, raja yang adil. Tapi bukan itu yang mau saya hadirkan saudara-saudara. Tapi
Satu kalimat yang bisa Anda ulang-ulang. Ketika Anda betul-betul nggak ada yang belain. Satu pun juga nggak ada yang belain ketika kita susah. Betul apa betul? Glepok gedebuk gitu Romo. Betul banget Romo. Ketika orang lain susah Romo. Saya orang nomor satu paling depan Romo. Paling cepat, paling duluan. Paling mikirin orang Romo. Tapi giliran saya susah, giliran saya sakit, giliran saya butuh Romo. Satu pun juga nggak muncul itu Romo batang hidungnya. Siapa yang pernah ngalamin yang seperti ini? Banyak Romo. Manusia itu punya salibnya sendiri-sendiri. Kalau memang Anda saat susah, saat sedih, saat sakit, tidak ada yang mau peduli. Ada seorang imam jauh di Jakarta ini yang selalu berdoa buat Anda. Jangan pernah menyerah ya dengan sakit penyakit Anda. Badan boleh sakit, tapi jiwanya nggak boleh sakit. Rohaninya juga nggak boleh sakit. Harus sehat. Bisa jadi orang secara fisik mungkin nggak sempurna. Mungkin sakit, mungkin mengalami penderitaan. Tapi batinnya, wah rohaninya jauh lebih bagus daripada orang-orang sehat. Dalam Mazmur bab 7, saudara-saudara, si pemazmur berkata begini, Anda bisa ulang-ulang dalam bahasa Ibrani. Lagi-lagi saya mau ajarin Anda bahasa Ibraninya. Di mana dikatakan begini, Adonai Elohai veka hashiti. Itu dulu deh. Adonai Elohai veka hashiti. Ini kalimat ini bagus banget kalau Anda ulang-ulang dalam doa Anda. Ketika hati Anda lagi perih, gak ada yang menolong, gak ada perlindungan, gak ada keamanan buat hidup Anda. Anda nangis-nangis sendirian, sakit-sakit sendirian, lapar-lapar sendirian, menderita-menderita sendirian. Adonai Elohai veka hashiti. Dah, itu aja deh. Kalau mau dilanjutkan juga boleh saudara-saudara. Di mana si pemazmur berkata lagi. Howoshieni mikal rodepai weha shileni. Apa Romo coba ulang kok bagus. Howoshieni mikal rodepai weha shileni. Kalau secara lengkapnya adalah Adonai Elohai beka hashiti. Howoshieni mikal rodepai wehashileni. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah, ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Cakep nggak? Cakep kan? Coba ya kita ulang-ulang dalam bahasa Ibraninya supaya bisa hafal di luar kepala. Adonai Elohai veka hashiti. Itu dulu deh. Adonai Elohai veka hashiti. Howoshieni mikal rodepai we hashileni. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Ulang-ulang sampai kita hafal. Adonai Elohai veka hashiti. Adonai Elohai veka hashiti. Howoshieni mikal rodepai wehashileni. Howoshieni mikal rodepai wehashileni. Sekarang utuh ya. Adonai Elohai veka hashiti. Howoshieni mikal rodepai wehashileni. Sekarang lengkap satu kalimat utuh ya. Adonai Elohai veka hashiti. Howoshieni mikal rodepai wehashileni. Dah itu. Kalau Anda lagi susah, Anda lagi sendirian berjuang, lagi nangis sendirian, gak ada yang belain. Orang tua kagak, kakak adik kagak, saudara malah kagak, mereka malah yang membuang saya Romo.
teman-teman akrab, teman-teman karib, teman-teman deket, bestie. Kagak. Romo, saya mau tulus Romo. Dulu dengan semua kebaikan-kebaikan, dengan semua pengorbanan saya nggak mau ungkit-ungkit Romo. Udah, itu memang jalan hidup mereka, ini memang jalan hidup saya. Tapi saya percaya di saat susah, di saat paling terpuruk, di saat titik terendah dalam hidup saya Romo, Tuhanlah pelindung. Tadi dalam bahasa Ibrani, sebetulnya ya, Adonai itu nama Tuhan Allah orang Israel. Dalam bahasa Ibrani-nya tuh YHWH. Yang oleh mereka nggak boleh disebut Yahweh, itu nggak boleh. Mereka sebutnya Adonai. Nah, Elohai, kalau ada I itu aku. Elohai, Eli atau Elohim, kalau ada I-nya jadi Elohai. Tuhan Allahku, Veka, V itu di, K itu kamu, kepadamu, Hashiti. Hashiti ini I put my trust in you. Nah itu dia. Kupercayakan Tuhan hidupku dalam tanganmu. Hashiti. Semua sedihku, semua susahku, semua bahagiaku, semua kesehatanku, semua masa depanku Tuhan. I put my trust in you. Rasa percayaku Tuhan ada di dalam Engkau. Adonai Elohai Vekahashiti. Itu, jangan pernah lupa, doakan itu dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Indonesia juga boleh, sangat boleh. Gak ada yang maksa juga doa dalam bahasa Ibrani. Cuman saya sebagai pengajar, ya gak ada salahnya juga kita membaca firman Tuhan dalam bahasa aslinya. Biar makin pinter, itu maksud saya. Biar doanya lebih bervariasi, lebih ngerti, lebih ya punya perbendaharaan bahasa kan jauh lebih enak. Baru tahu Romo Adonai Elohai Vekahashiti. Wah itu enak banget kalau didoain. Apalagi kalau Anda yang suka nyanyi ya, Anda daraskan aja, mononada juga boleh. Adonai Elohai Vekahashiti. Ulang-ulang, lagi nyetir, lagi sendirian, lagi nangis, lagi meratap. Kalau dulu nangisnya, Tuhan jahat, kamu jahat, kamu tega. Sekarang Anda ulang, ganti aja kalimatnya. Adonai Elohai Vekahashiti. Howo Sieni Mikal Rodepai We Hashileni. Tuhan selamatkanlah aku dari orang-orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Anda di masa prapaskah, Anda dikekang oleh apa? Hawa nafsukah? Dosa beratkah? Kesalahan di masa lalukah? Berkat atau kutukkah? Keserakahankah? Atau orang-orang jahat dengan segala macam-macam mereka menyerang kita? Tuhan lepaskanlah aku. Wehashileni. 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 Tuhan, lepaskanlah aku dari tangan musuh, dari orang yang mencengkram aku, dari orang-orang yang berbuat jahat terhadapku pagi, siang, dan malam Tuhan. Wehashileni. Wehashileni, wehashileni. Wah, Romo Yosef lagi bahasa roh kah? Enggak, ini bahasa Ibrani. Saudara-saudaraku, belajar ini supaya Anda lebih luas pemikirannya. Si pemazmur dari Mazmur bab 7 berkata begini, Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku. Dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa yang menerkam aku dan menyeret aku. Dan dengan tidak ada yang melepaskan. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar? Apakah aku tulus ikhlas? Waduh, itu ada lagunya ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Ini dia, Mazmur 7 ini. Tetapi biarlah berakhir kejahatan orang-orang jahat, tetapi teguhkanlah orang yang benar.
Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisaiku adalah Allah yang menyelamatkan orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil. Allah yang murka setiap saat kepada orang-orang jahat. Saudara-saudaraku yang terkasih, ulangi kata-kata Mazmur bab 7 ini sampai Anda menemukan sebuah kelegaan. Sampai Anda menemukan ketenangan. Bukan marah makin marah, benci makin benci, dendam pengen lagi balas dendam. Jangan. Biarlah kekuatan firman Tuhan meredakan emosi kita, membersihkan pikiran kita. Nggak penting-penting banget sih Romo balas mereka. Tuhan aja melindungi saya Romo, melepaskan saya dan meluputkan saya. Nah, itu juga pernah dialami oleh Nabi Yeremia. Di Yeremia bab 11 ayat 18 sampai 20 yang dibacakan dalam bacaan pertama hari ini. Anda akan melihat Tuhan memberitahukan ancaman-ancaman yang dirancang orang terhadapku. Maka aku mengetahuinya. Itu dia. Karunia seorang Nabi Yeremia adalah Tuhan selalu bisikin dia. Orang jahatnya tuh kayak apa. Dia ini apakah dia asli orang baik atau dalamnya jahat. Jadi Tuhan membantu Yeremia untuk dia mengetahui kejahatan-kejahatan apa yang dirancang oleh para musuhnya. Pada waktu itu Engkau ya Tuhan memperlihatkan ancaman mereka kepadaku. Dulunya aku seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Dulu waktu belum tahu kejahatan-kejahatan para lawannya, Yeremia ini polos-polos aja kayak anak domba digiring. Mereka berkata, mari kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Nah luar biasa nih para lawan Yeremia. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup. Sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam. Coba bahasa Ibrani-nya apa lagi? Udah pernah saya kasih tuh. Adonai Shabaot. Nah itu dia. Yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Jadi Yeremia kekuatannya adalah Mazmur bab 7. Baru tahu kan? Nah itu dia saudara-saudara, bagusnya Tuhan dialami oleh si pemazmur, oleh Nabi Yeremia, dan juga bagaimana kalau Anda nanti baca Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53, itulah yang dipegang oleh Tuhan Yesus ketika dia berhadapan para lawannya, ketika dia dicela, difitnah, dicari-cari kesalahannya, Tuhan berpegang pada kebenaran. Tuhan Yesus percaya bahwa Allah Bapanya senantiasa menolong dia. Saudara-saudara terkasih, kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita juga boleh punya rasa percaya yang sama. Di banyak perkara-perkara kehidupan kita, Tuhan membantu kita untuk melihat kebusukan-kebusukan orang, kepalsuan-kepalsuan orang. Maka perlindungan Tuhan, kebaikan Tuhan itu juga bisa hadir dalam bentuk itu. Kita jadi tahu orang ini asli apa palsu. Orang ini beneran baik atau ada udang di balik batu. Apakah ada orang niat-niat jahat dari orang. Kita jadi tahu. Kalau kita udah tahu maka kita lebih waspada. Itulah saudara-saudara salah satu karunia Tuhan. Tuhan membongkar keborokan borok-borok orang yang mau dilimpahkannya kepada kita. Sehingga Tuhan melindungi kita. Iya bener Romo. Saya sering kali mengalami Romo. Bahwa saya jadi tahu kepalsuan orang, saya jadi tahu kebohongan orang, kesalahan orang. Wah, Tuhan punya segala cara untuk menunjukkan kepada saya. Saya punya kepakaan untuk itu. Dekat-dekat orang jahat, tiba-tiba batin saya berkata jauhin orang itu misalnya. Itulah karunia yang diberikan Tuhan pada kita. Coba kita ulang-ulang lagi ya. Adonai Elohai Veka Hashiti. Vekahashiti. Padamu Tuhan aku berlindung. Padamu Tuhan ku letakkan rasa percayaku. Padamu Tuhan, Tuhan Allahku, Tuhan perisaiku, Tuhan pelindungku.
Howoshieni mikal rodepai wehashileni. Selamatkanlah aku Tuhan dari orang-orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Tuhan, jangan biarkan anak-anak-Mu jatuh di tangan musuh. Jangan biarkan orang-orang jahat berhasil. Jangan biarkan niat-niat mereka lancar. Hambat ya Tuhan. Tunjukkanlah bahwa Engkau adalah Allah yang adil bagiku, bagi keluargaku, bagi kehidupanku Tuhan. Tunjukkanlah Tuhan kebenaran-Mu dalam hidupku. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Adonai Elohai vekahashiti howoshieni mikal rodepai wehashileni. Amin. Bye-bye. Tuhan berkati.